Lovers, akhir pekan ini Liga Inggris akan menyajikan big match pimpinan klasemen Liverpool yang akan menjamu tim yang tengah moncer performanya, yaitu Chelsea. Ada taktik dua pelatih anyar kedua tim menjadi jaminan tontonan menarik di Anfield Stadium. Wajib menang demi mengamankan posisi puncak klasemen diusung skuad Liverpool yang akan menjamu Chelsea. The Reds tentu ingin mengulang sukses menghajar The Blues 4-1 dalam laga tandang musim lalu. Tentu ini bukan perkara mudah bagi tuan rumah. Sang pelatih Arne Slot harus memutar otak dengan keras guna meredam si biru yang tengah dalam performa positif. Meski terbilang sukses menukangi Liverpool, Slot harus waspada. Mohamed Salah dan kolega sempat mengalami kebuntuan sebelum akhirnya memetik kemenangan 1-0 atas Crystal Palace di Selhurst Park dalam laga terakhir. Sebagai tes terberat di awal musim, Slot sampai meminta Salah dan Virgil van Dijk datang lebih cepat usai jeda internasional. Sementara Alexis Mac Allister, Federico Chiesa, Harvey Elliott, dan Kelleher masih terus dipantau kebugarannya. Absennya Alisson Becker menjadi momentum bagi Vitezslav Jaros untuk unjuk kebolehan. Sementara Chelsea berkunjung ke Anfield juga dengan ambisi mencuri poin. Kabar baik menghampiri pelatih Enzo Maresca setelah Reece James sudah kembali ke lapangan. Hadirnya James mengobati Maresca yang kehilangan Marc Cucurella dan Wesley Fofana yang terkena hukuman. Kerja super keras bagi Cole Palmer dan kolega untuk bisa mengimbangi si merah. Pasalnya di laga terakhir Chelsea hanya mampu bermain imbang 1-1 saat menjamu Nottingham Forest. Jika performa ini terulang, tentu sulit bagi si London Biru untuk mewujudkan ambisi di kandang Liverpool. Laga hidup mati akan dihadapi Erik ten Hag saat memimpin Manchester United menjamu Brentford dalam lanjutan Liga Inggris pekan ini. Diterpa kabar harus menang atau dipecat, membuat ten Hag harus menyiapkan strategi terbaik bagi setan merah. Sebuah rumor baru kembali beredar terkait masa depan Erik ten Hag. Nasib sang pelatih Manchester United ditentukan saat menjamu Brentford. Manajemen MU menargetkan ten Hag harus menang di laga ini. Jika tidak, mantan pelatih Ajax Amsterdam harus menghengkang dari Old Trafford. Ten Hag menanggapi isu ini dengan serius. Bahkan dia mempersiapkan laga lawan Brentford sebaik mungkin dan rela memotong liburannya. Ten Hag diprediksi akan langsung memaksimalkan lini depan dengan memasang trio Rasmus Højlund, Marcus Rashford, dan Alejandro Garnacho. Sementara lini tengah kembali akan dikomandoi Bruno Fernandes yang sudah kembali ke lapangan usai hukuman kartu merah. Bersama Christian Eriksen dan Kobe Mainoo, Ten Hag berharap setan merah mampu meredam agresivitas lini tengah tim tamu. Minimal bisa mengulang performa saat menahan imbang Aston Villa di Villa Park di laga terakhir. Sementara absennya Nosair Mazraoui membuat Ten Hag harus memutar otak lebih kencang untuk merotasi barisan belakang. Pilihan fullback menjadi terbatas. Situasi pelik dan sulit, sang pelatih tentu berharap dukungan penuh supporter Old Trafford menjadi pemain ke-12 bagi Manchester United nanti. Thomas Tuchel resmi menjadi pelatih timnas Inggris. Pelatih asal Jerman itu akan bertugas mulai 1 Januari 2025 hingga Piala Dunia 2026. Kursi pelatih timnas Inggris tengah lowong usai ditinggal Gareth Southgate selepas Piala Eropa 2024. Sejumlah kandidat sempat dikaitkan untuk menduduki kursi panas ini. Tetapi, Federasi Sepak Bola Inggris akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Thomas Tuchel. Nama pelatih berusia 51 tahun itu tidak asing dengan sepak bola Inggris. Ia pernah menangani Chelsea dari Januari 2021 hingga September 2022. Selain The Blues, Tuchel juga pernah menjadi juru taktik tim-tim besar seperti Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain hingga Bayern Munchen. Thomas Tuchel pun tak lepas dari sederet prestasi sepanjang memimpin tim-tim besar. Tercatat, ia pernah meraih 1 trofi si kuping besar bersama Chelsea di musim 2020-2021. Kemudian, 1 kali Piala Dunia antar klub, juara Liga Jerman, dan Piala Jerman hingga dinobatkan menjadi pelatih klub terbaik dunia. Berbeda dengan pendahulunya Gareth Southgate yang dituduh kerap mementingkan hasil daripada gaya permainan, Tuchel percaya tim tiga singa membutuhkan keseimbangan. Ia ingin mainkan sepak bola penyerang yang sejalan dengan karakteristik fisik khas Inggris yang mampu membangkitkan semangat para pendukung.
Our style of play has to bring us results. I mean, we play with players from the best league. We have the biggest competition in the world. We have a group of young, hungry players. We are desperate to win a title. So we have all the ingredients. I think we should play an attacking style of football. We should try to emphasize a physical side of the game, because this is what English football is all about, and this is what excites our supporters, and this is what suits the players. Thomas Tuchel menyadari masa jabatannya sebagai pelatih tim Tiga Singa bisa berakhir setelah Piala Dunia 2026 jika hasil yang dicapai tidak sesuai harapan. Dengan kontrak 18 bulan yang dimulai pada 1 Januari 2025, Tuchel diberi tanggung jawab besar untuk membawa timnas Inggris ke puncak prestasi di Piala Dunia 2026 yang akan diadakan di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Luka Modric menatap sebuah sejarah baru jika dimainkan Real Madrid kontra Celta Vigo pekan ini di La Liga. Dia akan memecahkan rekor sepanjang masa sebagai pemain tertua di Real Madrid. Rekor pemain tertua Real Madrid hingga saat ini masih dipegang oleh Ferenc Puskás. Sebenarnya Lucas sudah menyalip rekor Puskás di La Liga saat menghadapi Cadiz bulan Mei lalu pada usia 38 tahun dan 238 hari. Jika Modric dimainkan lawan Celta Vigo akhir pekan ini, gelandang Kroasia akan kembali melampaui Puskás sebagai pemain tertua di El Real di semua kompetisi. Jika Modric tampil, dia akan genap berusia 39 tahun 40 hari. Bahkan jika tidak tampil pun, Modric akan terus memainkan peran penting di sepanjang sisa musim ini dan rekornya segera tercapai. Cristiano Ronaldo mendapat troll atau ejekan dari klub Inggris Middlesbrough usai gagal mencetak gol dan Portugal ditahan Skotlandia di UEFA Nation League. Dalam laga kontra Skotlandia, Ronaldo tampil sejak awal, namun CR7 gagal mencetak gol meski dimainkan selama 90 menit penuh. Di akhir laga, Cristiano Ronaldo marah kepada wasit yang meniup peluit panjang di saat Portugal mendapat peluang sepak pojok. Rasa frustasi Ronaldo mendapat atensi dari Middlesbrough. Kebetulan Ronaldo berhadapan dengan Ben Doak, pilar Skotlandia serta The Borough. Lewat akun resmi mereka, The Borough mengunggah postingan mengejek Ronaldo dengan gambar Ben Doak yang mencoba menenangkan CR7 dengan menepuk dadanya. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengaku kecewa dengan kekalahan Indonesia atas Tiongkok. Di pertandingan selanjutnya, skuad Garuda akan mempersiapkan tim lebih baik lagi. Timnas Indonesia yang menelan kekalahan atas Tiongkok membuat posisi di klasemen tidak berubah. Skuad Garuda masih berada di posisi kelima dengan hanya mengumpulkan 3 poin. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengatakan kecewa dengan hasil di pertandingan kontra Tiongkok. Namun untuk pertandingan selanjutnya melawan Jepang dan Arab Saudi, skuad Garuda akan tampil lebih baik. Pak Sumardi. Dua pertandingan W, Bahrain dan Cina. Terlebih lawan Cina itu betul-betul kita kecewa ya, tetapi kita sudah merasakan itu dan sudah kita betul-betul kita ke depan jangan terulang kembali seperti itu, karena persoalan itu sangat betul-betul mengganggu kita semuanya dan kenapa akhirnya jadi hasilnya tidak baik. Tentu yang penting adalah bagaimana kekompakan di tim dan juga kebersamaan itu penting banget. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong tak terpengaruh drama Federasi Sepak Bola Bahrain yang meminta laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk digelar di luar Indonesia. Pelatih Timnas Sinteyong tidak ambil pusing terkait permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain yang menginginkan laga Indonesia kontra Bahrain digelar di luar Indonesia.
Baginya yang terpenting adalah untuk menyiapkan tim dengan maksimal. Apalagi skuad Garuda akan tampil di depan pendukungnya sendiri. Tanpa meremehkan lawan, pelatih asal Korea yakin laga kontra Bahrain akan menjadi milik Indonesia. Sementara untuk dua laga berikutnya menjamu Jepang dan Arab Saudi, Sinteyong sadar jika skuadnya secara umum kalah dari segi peringkat FIFA. Namun demi tiket Piala Dunia, timnas wajib meraih poin di dua laga November nanti. 우리 가루다 소통에서 또 촬영이 잡혀 있어서 피곤이 아직 덜 풀렸고 바레인이 우리 홈에 왔을 때는 무조건 이길 수 있다. 그리고 때려 잡아야 되고 나는 그런 자신이 있고 우리 선수들을 또 믿고 있고 우리 팬들이 많은 기대를 해줬으면 좋겠다. Sejeda sport lovers, Victor Axelsen terhenti langkahnya di babak 16 besar Denmark Open. Tetaplah bersama kami Sport.